Baik Bapak Ibu guru mapel untuk jenjang SMP, sesi kali ini saya akan berbagi tutorial cara mengisi e-raport untuk guru mapel. Nah, ketika Bapak Ibu sudah login di e-raport kurikulum Merdeka, jenjang SMP, jenjang SD, dan SMA pun saya yakin sama ya. Nanti Bapak Ibu akan melihat di sini pekerjaan-pekerjaan guru mapel itu apa saja. Cuma ada 3 Bapak Ibu, menginput tujuan pembelajaran, menginput nilai raport, dan mengecek penilaian. Oke, saya langsung saja Bapak Ibu langsung ke penginputan tujuan pembelajaran. Nah, di sini kalau misalnya kita pilih mapelnya, maka akan kelihatan tujuan pembelajaran yang sudah diinput di semester lalu. Ini dibiarkan saja. Kita input saja dulu tujuan pembelajaran yang di semester 2, yang semester sekarang. Pilih mapelnya, jumlah tujuan pembelajaran ada berapa? Ya, saya sesuaikan dengan jumlah babnya di semester ini. Kemudian klik proses. Di sini sudah diingatkan Bapak Ibu, tujuan pembelajaran itu maksimal 100 karakter ya. Nah, ini dipilih dulu tingkatnya kelas 7 karena di sekolah kami yang menggunakan kurikulum Merdeka ini baru kelas 7. Kemudian pilih semesternya, semester 2. Oke, sekarang baru input satu-satu Bapak Ibu. Nah, ini untuk tujuan pembelajaran yang pertama. Ingat, ini diawali semuanya dengan huruf kecil Bapak Ibu. Ya, tidak usah mencantumkan siswa mampu bla 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 begitu, tidak. Langsung ya memahami konsep gerak dan seterusnya. Kemudian di terakhir ini tidak usah diisi dengan tanda titik. Oke, saya akan langsung menginput yang tujuan pembelajaran lainnya. Oke, sudah keempat-empatnya saya klik simpan. Nah, di sini muncul yang semester 1, semester 2 ini aktif semuanya. Kita nonaktifkan dulu yang semester 1. Nanti biar tidak mengganggu pada saat penginputan nilai. Yang semester 1 kita nonaktifkan. Tapi tidak perlu dihapus ya, karena nanti kan di semester 1 tahun ajaran berikutnya ini biar tidak lagi kita menginput. Sehingga ini langsung muncul. Oke, saya akan simpan. Sehingga yang semester 1-nya nonaktif, yang semester 2-nya yang aktif. Untuk tujuan pembelajaran sudah selesai Bapak Ibu, kita langsung ke nilai raport. Nah, input nilai raport di sini ada 2 cara. Ada yang diinput secara manual, saya pilih dulu kelasnya ya, kelas 7A. Nah, ini sehingga nanti muncul 4 tujuan pembelajaran tadi. Ada yang kita diminta untuk memilih mencentang yang optimal dan yang perlu peningkatan. Kemudian yang kedua caranya bisa dengan metode ekspor impor nilai. Nah, ini saya akan langsung lakukan secara manual saja. Ya, satu persatu langsung di e-rapportnya ini. Nah, apa yang Bapak Ibu perlukan dalam penginputan nilai ini? Ya, tentu saja adalah ledger nilai atau rekapan nilai. Ini adalah rekapan nilai saya sebanyak 4 bab atau 4 tujuan pembelajaran ya. Kemudian ini ada nilai untuk masing-masing bab, saya langsung isikan predikatnya di sini. Di tiap-tiap bab atau tiap-tiap tujuan pembelajaran. Nah, apa tujuannya? Karena nanti di sini di e-rapportnya, Bapak Ibu akan diminta untuk mencentang bagian tujuan pembelajaran yang sudah tercapai optimal dan yang perlu peningkatan. Yang sudah tercapai optimal ini adalah yang mendapat predikat A di bab tertentu. Yang perlu peningkatan ini adalah yang di bab tertentu masih predikatnya C atau B. Nah, gimana cara mendapatkan predikat B atau C-nya ini? Saya menggunakan panduan pembelajaran dan asesmen ini. Pak Ibu nanti cek ya di halaman 40 berapa ini? 42. Ini adalah judulnya pembelajaran dan asesmen ya, panduan pembelajaran asesmen yang diterbitkan oleh Kemendikbud atau yang disebut dengan PPA terbaru. Di halaman 42 tadi di pengolahan dan pelaporan hasil asesmen ya. Di halaman 42 ini Bapak Ibu bisa melihat nih ya, untuk nilai siswa antara 0 sampai 60 itu masih perlu bimbingan, 61 sampai 70 itu predikatnya cukup,
71 sampai 80 itu baik, 81 sampai 100 itu baik. Nah, dari sinilah mendapatkan predikat-predikat tadi. Nah, seperti ini misalnya. Siswanya ini mendapatkan nilai 80. Maka masih predikatnya baik karena nilai predikat A itu adalah 81 sampai 100 dan seterusnya. Nah, yang nanti yang diperlukan dalam penginputan di e-rapotnya hanya predikat untuk masing-masing bab dan nilai akhir. Ini nilai akhir saya yang sudah saya buatkan rumusnya. Kemudian ini saya akan hidden dulu satu persatu karena saya memerlukan predikat di masing-masing bab saja. Nanti biar memudahkan saya dalam melakukan penginputan nilai di e-raport. Nah, ini akan saya minimize dulu. Kemudian e-rapportnya juga saya akan minimize. Nah, ini Bapak Ibu, saya akan langsung satu persatu. Untuk siswa yang pertama ini, nilainya yang sudah dirumuskan tadi atau nilai akhirnya itu 90. Kemudian sekarang kita lihat di sini. Untuk bab 1 atau tujuan pembelajaran pertama dia predikatnya B. Sehingga di sini Bapak Ibu centangnya adalah di bagian yang perlu peningkatan. Kemudian untuk tujuan pembelajaran 2 atau bab 2, bab 3 dan 4 semuanya sudah predikatnya A. Sehingga Bapak Ibu centang di sini untuk tujuan pembelajaran 2 adalah di bagian yang sudah optimal. Tujuan pembelajaran 3 juga sudah optimal karena predikatnya A ini. Di tujuan pembelajaran 4 juga bagian yang sudah tercapai optimal karena predikatnya A. Dan saya contohkan lagi yang kedua. Ini nilainya 71. Nah, untuk tujuan pembelajaran pertama, ini predikatnya C. Sehingga di sini centang di bagian yang perlu peningkatan tadi ya, ini dia. Kemudian di bab 2 predikatnya juga C, sehingga centangnya di sini juga. Ini ya yang di bagian perlu peningkatan. Bab 3 predikatnya B. Nah, predikat B kan masih perlu peningkatan. Yang bab 4 juga predikatnya C, perlu peningkatan. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu juga mohon lebih teliti atau hati-hati karena tadi di saat menginput tujuan pembelajaran, ini kebetulan bab 1 atau tujuan pembelajaran pertama tadi yang paling atas, di sini munculnya dia paling atas. Tujuan pembelajaran kedua muncul di tempat kedua, ketiga dan 4. Ini sudah terurut sesuai dengan yang saya input tadi. Tapi Bapak Ibu nanti perlu cek juga di saat menginput tujuan pembelajaran dan akan menginput nilai. Siapa tahu di sini nanti terbalik tempatnya. Sehingga Bapak Ibu tidak salah dalam melakukan pencentangan mana bagian tujuan pembelajaran yang sudah optimal, mana yang perlu peningkatan. Nah, seperti itu saja Bapak Ibu. Dan ini saya rasa cukup mudah. Sehingga untuk yang penginputan selanjutnya, saya tidak akan tunjukkan videonya karena nanti biar tidak terlalu panjang. Oke, saya akan lanjut dulu Bapak Ibu. Nah, ini saya sudah selesai menginput semua ya Bapak Ibu. Ini bisa dicek lagi ya Bapak Ibu. Nanti jangan sampai ada yang tidak terinput nilainya. Nah, saya akan scroll ke atas. Ini sudah semua terisi. Lalu langkah berikutnya adalah Bapak Ibu silakan klik simpan data nilai. Kalau ini tidak diklik, Bapak Ibu nanti keluar, maka ini tidak akan tersimpan. Oke, sip ya. Nah, sini muncul berhasil menyimpan 39 data. Oke, saya akan perbesar dulu. Ini di close saja. Bapak Ibu silakan sekarang lakukan proses deskripsi. Nah, Bapak Ibu jangan lupa klik ini. Lihat dan deskripsi. Nah, sehingga di sini sudah muncul bagian-bagian yang tadi Bapak Ibu sudah centang. Nah, ini di deskripsi capaian tertinggi atau yang tadi bahasa itu adalah
tujuan pembelajaran yang sudah optimal. Ini deskripsi capaian terendah ini adalah tujuan pembelajaran yang perlu peningkatan. Sehingga ini seperti ini bahasanya. Yang sudah optimal tadi mencapai kompetensi dengan sangat baik dalam hal bla 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 bla. Inilah tadi kenapa pada saat menginput tujuan pembelajaran tidak usah di depannya diisi siswa mampu. Nah, tadi kan saya langsung mengklasifikasikan. Ini dia tadi saya langsung tulis. Kalau di sini ditulis siswa mampu kan nanti bahasanya menjadi mencapai kompetensi dengan sangat baik dalam hal siswa mampu. Kan itu nanti double jadinya agak kurang bagus bahasanya. Kemudian sama juga yang di deskripsi perlu peningkatan tadi, maka di sini muncul perlu peningkatan dalam hal memahami bla 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 bla. Sehingga ini ada bagian yang kosong seperti ini karena tadi kita mencentangnya di sini semua di bagian perlu peningkatan keempat-empatnya. Jadi ini Bapak Ibu tidak perlu mengedit lagi, Bapak Ibu hanya perlu men-scroll ke bawah. Sekarang di sini Bapak Ibu melakukan simpan data nilai. Nah, untuk bagian yang ada sebagian kosong-kosong ini Bapak Ibu tidak usah bertanya-tanya lagi, kenapa ini kok kosong? Apakah perlu diisi? Ya tidak perlu, karena ini sudah otomatis dari hasil centangan tadi Bapak Ibu. Oke, langsung Bapak Ibu simpan data nilai. Sudah berhasil. Nah, dicek di status penilaian tadi, maka akan sama ya seperti ini. Nilai rapot dan deskripsi sudah dilakukan. Untuk pekerjaan guru mapel ini sudah selesai sampai di sini Bapak Ibu. Ya, ini saya contohkan satu kelas saja. Kalau untuk kelas berikutnya, maka input nilai rapot lagi, maka pilih kelas 7B. Semesternya 2. Nah, sehingga sama nanti prosesnya seperti tadi. Ini, yang tadi kan 7A, yang ini 7B. Ini tinggal di input nilainya, kemudian centang bagian yang sudah optimal di masing-masing tujuan pembelajaran, mana yang perlu peningkatan di masing-masing tujuan pembelajaran. Baik, demikian tutorial ini Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Terima kasih.